Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sarjono atau Mas Jono di Pati, Jawa Tengah. Mas Jono menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009 lalu. Di tahun 2009 tersebut, Mas Jono itu belum menikah dan ngomongin masalah pekerjaan ya, pekerjaannya itu banyakan nganggur, jadi ya kesehari-harian itu cuman kayak bantu-bantu orang tua semacam itu. Kalau misal ada teman gitu ya ngajakin apa, barulah Mas Jono itu bekerja. Dan di tengah kesenggangan tersebut, Mas Jono itu didatangi siang-siang itu sama Pak Leknya. Pak Leknya tuh bilang, "No, kamu nanti malam sibuk enggak?" katanya. "Enggak sih Pak Lek," gitu kan, "aku enggak ada kesibukan apa-apa." "Ya wis, nanti malam ikut sama Pak Lek ya." "Kemana Pak Lek?" "Itu ada pekerjaan mindah gerobak. Mindah gerobaknya Pak Nadir," katanya begitu. "Hah, Pak Nadir?" "Iya, mindah gerobaknya Pak Nadir itu baru beli gerobak dan minta dipindah ke rumahnya," katanya begitu. Jadi siang itu hanya sebatas mendapatkan informasi tersebut. Oh oke, nanti malam ada pekerjaan mindah gerobak, artinya ya dorong-dorong dan sebagainya kayak gitu ya. Dan akhirnya sudah, Pak Leknya pun akhirnya pulang. Mas Jono sendiri itu tidak terlalu memikirkan sebenarnya gitu ya. Wis lah, pekerjaan kayak gitu paling nanti upahnya gitu, paling rokokan atau apa, pikirnya si Mas Jono. Ya wis, hari itu pun melanjutkan kegiatannya sampai malam hari. Malam hari pun tiba dan itu kurang lebih sekitar jam 8. Mas Jono itu udah nungguin, ini Pak Lek kok belum datang ya. Lek Nadi namanya. Nah ini Lek Nadi kok belum datang, udah jam 8. Ditungguin sampai jam 9. Belum datang juga. Loh, ini tuh sebenarnya mau jam berapa sih? Memang tadi siang gitu ya, Pak Leknya itu nggak menginformasikan nanti sekitar jam sekian gitu ya. Itu nggak cuman bilang nanti malam. Ya wis, akhirnya Mas Jono ini jam 9 belum datang. Tak samperin aja ke rumah Pak Lek kan. Akhirnya disamperinlah ke sana, ke rumahnya Pak Lek gitu kan. Ada Pak Leknya di situ. "Ini gimana? Katanya mau mindah gerobak." No, mindah gerobak masa jam segini? Nanti malam lah katanya begitu. "Nanti malam? Jam berapaan Pak Lek?" "Ya nanti jam 12, jam 1 pagi katanya begitu." "Hah? Malam banget Pak Lek?" "Iya, kamu kalau misal ada acara, udah acara dulu aja. Nanti pokoknya jam 12 lah siap-siap," kata si Pak Leknya. "Oh begitu Pak Lek, ya wis lah kalau kayak gitu." Akhirnya Mas Jono pun pulang lagi, sempat nongkrong-nongkrong dulu sama teman-temannya dan singkat cerita jam 12 pun tiba. Pak Leknya itu yang nyamperin Mas Jono. "No, ayo," katanya. "Oh sekarang Pak Lek?" "Iya sekarang yuk. "No, kemana?" Teman-temannya kan nanyain. "Ini aku mau mindahin gerobak sama Pak Lekku," gitu. "Oh ya wis, udah pamitan sama teman-temannya." Berangkatlah mereka berdua. Nah, Mas Jono pun nanya-nanya, "Ini gerobak gimana ceritanya Pak Lek?" Itu Pak Nadir ceritanya habis bayarin gerobak. Ya gerobak bekas pedagang lah gitu ya. Itu nganggur dan katanya mau dibenerin, mau direnovasi sama Pak Nadir. Nah Pak Nadir sendiri juga pengusaha gorengan gitu ya. Itu nanti katanya mau dimanfaatkan ya untuk usahanya. Nanti buat buka cabang baru dan sebagainya. Itu penjelasan dari Pak Leknya. Ya sudah, Mas Jono pun mendapatkan itu. Informasi tersebut itu udah sangat cukup. Bahkan sepanjang perjalanan menembus kampungnya yang gelap, menembus kampungnya yang sepi kalau malam itu, obrolannya bukan masalah gerobak, tapi obrolan-obrolan yang lain. Ngomongin tetangganya lah, beginilah, begitu. Itu untuk memecah keheningan ya. Dan Mas Jono sendiri tuh sebenarnya ngerasa malam itu kok aku agak-agak gimana gitu ya. Padahal dia kan biasa begadang, biasa sama teman-temannya. Cuman jalur yang dilewati oleh Pak Leknya ini jalan pintas. Jadi jalur yang dipilih itu jalur yang sepi. Bukan jalanan utama kampung, melainkan jalanan-jalanan pintas yang jalannya itu lebarnya paling sekitar 1,5 meter kayak gitu ya. Samping kanannya itu masih kebun, jalanan itu masih tanah. Kalau misal musim penghujan itu becek.
milihnya itu jalur-jalur seperti itu. Pak Lek, kan akhirnya nanya, kenapa kita nggak lewat jalan sana aja? Alah, kejauhan, no, mending lewat ke sini gitu. Kenapa kamu takut gitu, ditanya sama Pak Leknya. Ya enggak sih Pak Lek, cuman serem aja lewat kayak gini, aku tuh jarang ngelewatin daerah sini, kata si itu. Alah, nggak usah takut gitu, nih kita kasih tahu, itu tuh di sana tuh di WC umum itu yang udah nggak kepake, kata si Pak Leknya. Diceritain, kenapa Pak Lek gitu kan. Sebenarnya males mendengar cerita tersebut, tapi ya Mas Jono nanti kalau misal bilang udah nggak usah cerita Pak Lek, kan nanti dikira takut atau gimana. Akhirnya nanya, emang kenapa Pak Lek di situ? Di situ kan yang nungguin kuntilanak ada 2, kata si Pak Lek. Beneran Pak Lek? Iya ada 2 gitu kan. Siapa yang pernah lihat gitu? Banyak itu si Sarno, si Kadi gitu, itu juga pernah lihat, kata si Pak Leknya tadi. Mas Jono pun ngelihatin ke arah, memang ada satu WC umum itu 3 bilik gitu ya. Wah, kondisinya itu udah nggak karuan di sana, udah bertahun-tahun udah dipakai. Air juga sepertinya udah nggak ngocor, mesinnya itu udah hilang entah kemana. Dan dari awal pembuatan WC umum tersebut memang jarang dimanfaatkan oleh warga. Soalnya apa ya, bikinnya itu di pojokan gitu ya, pojokan kebun, jarang orang akses ke sana. Siapa juga yang mau ke situ malam-malam misal kebelet, mendingan buang air di mana, belakang rumah atau kayak gitu, daripada ke WC umum tersebut. Plus ditambah sekali-kalinya ada beberapa orang yang ke sana itu pulang-pulang itu bawa cerita, katanya digangguin di situ. Ada yang ngetok-ngetok lah saat lagi di dalam sana, ada yang cekikikan lah, ada yang jalan-jalan di atapnya lah, lampunya itu kedap-kedip mati sendiri, di ruangan sebelah itu kerannya suka ngocor sendiri padahal nggak ada siapa-siapa, kedengeran ada orang nyuci gitu kan di luaran. Ya, banyak cerita mengenai WC umum tersebut. Dan Mas Jono itu udah tahu, tapi masalah kuntilanak kembar di sana itu baru dengar dari Pak Leknya. Mereka pun melewati spot tersebut dan melewati sebuah kuburan. Ada satu makam, makamnya itu makam dulu. Jadi begini, makam itu masih aktif, tapi yang nguburin di tempat tersebut itu tuh nggak banyak. Nggak ada pagar sama sekali. Ini ngelewatin jalanan itu ya, jalanan yang setapak tadi, yang cuman lebarnya itu mungkin 1,5 meter itu yang paling lebar. Ini langsung nyambung sekitar 3-4 meter ke sananya itu udah area kuburan. Ya sepi banget, ada keranda di sana, kerandanya pun udah reot, masih keranda yang pakai kayu. Jadi keranda tersebut itu dengar-dengar memang udah lama nggak pernah dipakai. Digantiin, kalau misalnya ada yang meninggal mau dikuburin di situ, minjem ke kuburan sebelah yang kerandanya itu udah bagus, sudah dari stainless atau apa, udah dari logam lah pokoknya. Ini yang kayu ini tuh udah reot banget. Nah, si Mas Jono sendiri tuh ya agak-agak takut gitu ya. Memang kelihatan kerandanya tuh soalnya apa, deket sama jalan gitu. Ih, kerandanya dirantai pula di sana. Itu ada rumah-rumahannya pun udah lapuk banget. Kerandanya itu dirantai. Nggak tahu alasannya itu apa. Padahal cuma keranda kayu begitu ya. Ngapain dirantai juga? Siapa juga yang mau ngambil kayak gitu? Pikirnya Mas Jono. Nah, penasaran kan, ditanyain ke Pak Leknya. Pak Lek, ya kenapa John? Itu keranda katanya dirantai ya Pak Lek? Iya itu dirantai kerandanya. Emang kenapa Pak Lek? Ya itu malam-malam tertentu, biasanya kayak malam Jumat Kliwon atau apa. Pak Leknya tuh ceritanya tuh santai banget gitu ya. Itu kalau misal malam Jumat Kliwon atau apa, itu suka itu apa namanya, suka godak kayak mau kabur, kata si Pak Leknya. Oh, mau kabur Pak Lek? Iya beneran mau kabur. Ya, mau kabur kemana Pak Lek? Kalau kabur biarin aja Pak Lek, kan ya cuman kayak gitu doang. Ya bukannya gimana-gimana, cuman ya mungkin warga takut kali. Ini Pak Lek juga nggak tahu urusan itu, cuman denger-denger doang. Katanya itu keranda itu suka pernah kabur, terus ketemu itu di depan rumah warga pagi-pagi, dan makanya itu dirantai. Nah semenjak dirantai itu, ini yang deket-deket situ hidupnya tuh yang di sana tuh, itu kan ada rumah-rumah kelihatan ya. Itu mereka suka ngedenger, jadi malam-malam tertentu itu berisik kayak minta dilepas atau gimana, kata si Pak Leknya. Nah, kamu kepikiran gak John?
seandainya nih kita kan lewat di sini nih cuman berdua nih, terus ternyata rantainya putus, kerandanya itu terbang, terus apa? Nangkep kita berdua gimana? Paling ngomongnya jangan kayak gitu dong Pak Le gitu, yang lain lah ngobrolin yang lain, ngobrolin ya wes kata si Pak Le nya. Yo kamu takut kan sebenarnya katanya. Enggak sih Pak Le, ya lah sudah jujur aja gitu, udah jujur aja, kamu takut kan lewat ke sini, kalau misal kamu tak tantangin, tak kasih 100.000, kamu lewat sini sendirian berani nggak? Kamu tak tinggal di sini nih, nanti Pak Le tunggu di sana, kamu berani nggak katanya? Oh enggak Pak Le gitu, enggak Pak Le. Nah, si Mas Jono-nya tuh nyerah, nggak berani, dan memang boleh dibilang Mas Jono itu juga mengakui bukan orang yang sangat pemberani gitu, itu bukan, tapi orang yang cenderung penakut lah seperti itu ya. Makanya gitu, udah paling enggak aku enggak berani. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita ya, malam itu menegangkan gitu ya, ngelewatin daerah seperti yang kanan kirinya tuh kebun rungsep gitu ya. Kalau siang itu jarang dilewati sama, kecuali jalannya ya, jalannya itu dilewatin, tapi area kebunnya itu jarang dijamah oleh orang. Yang namanya ular itu masih banyak, yang namanya musang kayak gitu, binatang-binatang melata di kebun tersebut itu masih banyak. Nah, ini mereka pun melewati kebun tersebut, masuk ke perumahan kampung, masuk ke perumahan warga lagi. Di sana ya lewatnya juga gang-gang seperti itu ya, bukan jalanan utama. Dan kampung itu benar-benar malam itu tuh sepi banget ya. Mungkin sengaja kali ya dipilih sama Pak Le-nya itu supaya nyari momennya tuh, nyari momen yang sepi ya. Mas Jono sendiri nggak bertanya masalah itu, tapi udah dilanjutkan aja ngobrolin masalah, oh ini rumahnya si ini dan sebagainya. Terus ke sana, oh ya nunjukin juga, ya no ini tuh masih kerabat sama kita Nino rumah ini gitu. Cuman nggak tahu sekarang yang muda-mudanya itu nggak pada kenal gitu kan, sombong-sombong emang nggak dikenalin atau gimana. Mereka pun lanjut, singkat cerita sampailah di sebuah jalanan kampung lebih lebar dari jalanan yang ini. Jalannya itu pakai di batako begitu ya. Ini lumayan lebar, mungkin selebar 2 meter. Mas Jono itu udah lega sampai jalanan ini. Sebelah sananya itu sawah. Ini deretan ada beberapa rumah tapi jarang-jarang. Nah, di situ ada sebuah rumah kosong ditinggalin sama keluarga yang menempatinya baru sekitar 3 minggu. Nah, Mas Jono itu juga baru tahu dari Pak Le-nya. Pak Le-nya datang ke rumah tersebut sama Mas Jono, terus langsung main bongkar-bongkar itu. Jadi kan bawa kunci gembok ya, gerobaknya itu digembok. Main bongkar-bongkar aja, terus Pak Le, ini nggak ngomong sama yang punya gitu kan. Yang punya siapa, orang yang punya? Nggak ada, katanya. Nggak ada Pak Le, bukannya ini ada ya yang punya ya rumah ini. Udah pergi katanya begitu. Udah pergi? Iya, mereka tuh pindah. Udah ada 3 minggu lah di situ. Mas Jono baru tahu, oh ternyata udah pergi. Ya wis, Mas Jono pun akhirnya bantu-bantu dicek dulu bannya gitu, rodanya. Oh, rodanya masih berangin, artinya ngedorongnya itu nggak bakalan terlalu berat. Mulailah rantai dan sebagainya itu lepas. Mas Jono pun bantu narik, putar balik sampai akhirnya keluar dari rumah tersebut. Gerobaknya itu kondisinya mungkin udah sekitar 70% ya. Sebagian sengnya itu udah lapuk, udah karatan, dan memang kondisinya tuh kotor, sudah berjamur juga karena mungkin nggak pernah dibersihkan atau apa. Debunya itu juga tebel banget. Ada bau-bau tengik minyak-minyak yang tertimbun lumayan cukup lama di situ. Nah, udah ditarik sama Mas Jono keluar ke sana. Sempat dielap beberapa bagian sama Pak Le-nya. Nah, setelah dilap, ayo no, kamu mau depan apa kamu mau di belakang? Ya terserah Pak Le aja gitu. Ya wis lah, kamu dorong aja ya, kamu dorong dari belakang. Yang buat pegangan itu ditaruh di depan. Pak Le-nya tuh narik begini, Mas Jono itu ngedorong dari belakang. Mulailah, siap John gitu kan, siap Pak Le, yuk jalan. Mulailah itu tadi didorong sama Mas Jono. Awalnya enteng, biasa aja, ngedorong gerobak 2 orang ya relatif cukup mudah begitu ya. Sampai akhirnya memasuki, yaitu lewatnya tuh bukan jalanan yang bata kok,
Pak Le, lewatnya jalanan ini lagi, Pak Le. Iyalah, lewatnya jalanan ini lagi, ngapain ke sana muter, itu jauh banget. Ya, tapi kan jalannya lebih enak, Pak Le. Enggak ah, lebih jauh, kata si Pak Le. Ini lewat sini aja, lewat kebun. Kalau dibawanya ngebut, itu juga bakalan cepet sampai, kata si Pak Le. Oh ya wis lah, Mas Jono pun akhirnya ya cuman ngikut-ngikut aja gitu ya, nurut-nurut aja. Didorong dari belakang. Lewat perumahan warga tadi, itu masih aman, semuanya itu baik-baik aja. Tapi memang semenjak ngedorong tersebut, Pak Le-nya itu nggak bersuara sama sekali, bener-bener diem. Jadi yang namanya malam itu makin kerasa mencekamnya, sepi banget. Mas Jono pun beberapa kali nengok ke belakang, karena nggak tahu, ini cuman perasaan aja nggak enak. Aku kok ngerasa ada yang ngikutin ya gitu ya, tapi nggak ada, kata si Mas Jono. Pak Le gitu kan, dipanggil di depan. Ya kenapa John gitu, nggak tidur kan Pak Le? Oh tidur ndasmu, kata si Pak Le. Orang lagi bawa begini tidur gitu. Kamu gimana di belakang? Aman John? Aman Pak Le. Ada yang ngikutin nggak gitu, dibegituin sama Pak Le-nya. Nggak ada Pak Le, nggak ada. Ngomongnya kayak gitu, ngomongnya si Mas Jono-nya tuh udah mulai mau marah gitu ya. Asem lagi takut-takut, aku lagi kepikiran kayak gitu, kok malah ditanyain begitu. Udah dorong. Didoronglah ke sana terus sampai akhirnya mereka itu memasuki kebun. Kebun yang tadi ada kuburan, kerandanya dirantai, sama di ujung sana itu ada WC umum di situ ya. Memasuki kebun tersebut, ya jaraknya sebenarnya nggak terlalu panjang treknya ya, mungkin sekitar 100 meter, tapi memang ada beberapa tikungan di situ. Nah, ini memasuki kebun tersebut ada sesuatu yang berbeda. Gerobak itu aneh. Kok rasa-rasanya lebih berat ya, Pak Le? Ini kok gerobak rasanya lebih berat ya, Le ya? Ya namanya juga lewatnya jalanan tanah begini Jun. Oh iya, tadi itu ada jalanannya tuh kayak bekas-bekasan semenan semacam itu ya. Jadi nggak full tanah gitu ya. Ini ya lumayan padat lah. Jadi oh iya, itu lebih enteng. Ini tuh bener-bener jalanan yang masih pakai tanah begini. Oh iya, pikirnya Mas Jono, masuk akal. Ini baru memasuki area kebun ya. Tapi beneran makin kesana kok tambah berat ya, Pak Le. Kok tambah berat ya, tak dorong ya, sampean yuk sambil narik kok Pak Le gitu. Ini John, ini udah tak tarik John, katanya begitu. Ini udah tak tarik, dan akhirnya terus udah keringetan si Mas Jono. Bener-bener ini kok aneh, kayak aku mengeluarkan tenaga ekstra sampai mungkin 2 kalinya dari kondisi yang sebelumnya. Tak dorong itu berat banget gitu ya. Ini aku tuh kayak ada yang naikin 5 atau 6 orang gerobak ini. Ini tuh gimana sih? Dan akhirnya tibalah mereka di area kuburan. Di area kuburan berhenti si gerobaknya. John, dorong John, kata si Pak Le. Udah Pak Le, ini udah tak dorong Pak Le gitu kan. Coba itu ada batu atau apa, kata si Pak Le-nya. Mungkin barangkali bannya itu keganjel batu, kayu atau apapun. Dicek sama Mas Jono, itu nggak ada apa-apa, kanan kiri nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya ada sesuatu yang berbunyi di sana. Gerobaknya dari dalam, yang bagian box itu di bawah itu bunyi gudak. Itu bunyi kenceng kayak gitu Mas Jono. Pak Le, ini apa Le? Pak Le, ini apa nih? Tenang John, kata si Pak Le-nya pun akhirnya ke belakang gitu kan. Kenapa John? Bunyi apa tadi John? Nggak tahu Pak Le, dari dalam gerobak bersamaan dengan itu godok. Di sana kerandanya itu bunyi sama kocak. Ya Mas Jono sama Pak Le-nya, John, ini kenapa John? Ya udah tahu Pak Le, aku takut. Ini kenapa ya Pak Le ya? Ya udah John, dorong aja, dorong lagi. Akhirnya didorong dua-duanya, Pak Le sama si Jono ngedorong dari belakang. Permisi mbak, numpang tak dorong ya mbak, numpang lewat tak dorong mbak. Didorong ke sana berat, tapi gudak terus di dalam gerobak tadi. Pak Le, ini di dalam gerobak ini ada apanya Pak Le? Jangan-jangan, kata si Pak Le-nya gitu ya. Ini Pak Le-nya tuh kalau ngomong asal ceplos gitu ya. Jangan-jangan ada pocongnya kali John.
Pak Le Ambo, ya kalau ngomong tuh jangan kayak gitu kata si Mas Jono. Udah kesel banget. Ya udah dorong. Tapi memang ada efeknya kata Mas Jono. Begitu Pak Le-nya ngomong, ini jangan-jangan di gerobak itu ada pocongnya. Tenaganya itu kayak keluar, nambah berapa persen gitu. Didorong itu makin cepet, pengen keluar dari tempat tersebut. Akhirnya apa? Lewatlah kuburan itu. Begitu ke sana, Pak Le udah nggak bunyi nih Pak Le gitu kan. Iya, terus mau gimana John? Pak Le, aku yang di depan ya katanya. Aku takut di belakang kata situ. Ya udah kamu yang di depan. Mas Jono pun pindah ke depan, ini buat nyetir soalnya. Nah, Pak Le-nya dorong dari belakang. Kamu bisa kan John? Ya tak bisa Pak Le. Ya udah yuk, jalan lagi. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, di situ mereka kan melewati yang ini apa namanya? WC umum di sebelah kiri. Nah, sesampainya di sana Mas Jono kan kali ini jalan di depan ya, dia yang narik gerobaknya. Ya kan kelihatan ke WC umum ke sana gitu, di tengah ini pepohonan, di situ ada cat warnanya putih-putih tapi udah lapuk, udah lumutan kayak gitu. Terlihat ada 3 bilik di sana. Di situ di sampingnya Mas Jono itu melihat ada satu sosok perempuan, kotor bajunya, ya warnanya putih, cuman kotor, lagi duduk di sisi sebelah kanan. Dan Mas Jono, kok ada yang berdiri di sana? John, kenapa John? Ditanya sama si Pak Le-nya. Gak apa-apa Pak Le, jangan diliatin John, jangan diliatin. Pak Le-nya tuh ngomong seperti itu. Oh berarti Pak Le-ku juga melihat ini, jangan-jangan yang di samping sana. Iya Pak Le, aku nggak ngeliatin Pak Le. Tapi nggak ngeliatin ya. Namanya penasaran, memang nggak melihat langsung begini, tapi dari sudut mata itu kan kelihatan. Itu ada yang berdiri di sana, dan yang berdiri itu goyang-goyang. Satunya itu di atap situ, di atap itu ada yang kayak lagi duduk. Mas Jono ya ngelirik, tapi sepersekian detik, cepet banget, tetap. Itu memang ngelihat. Ada sosok, ya anggap aja itu kuntilanak begitu ya. Ada kuntilanak di bawah, di samping WC tersebut itu lagi berdiri, lagi goyang-goyang begini badannya. Sama yang di atas itu diem aja, cuman duduk melangkruk begini. Rambutnya itu kayak rambut ya panjang banget begitu. Si Pak Le-nya dari belakang, John lanjut aja John, nggak usah dilirik, nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Iya Pak Le, cuman ini berat Pak Le gitu, gerobaknya itu berat ya, nggak apa-apa, ini tak dorong. Ayo terus. Sampai akhirnya mereka pun berhasil melewati itu tadi WC umum. Perjalanan ke sana sedikit lebih ringan, dan gerobak tersebut itu juga nggak terlalu berat. Ini udah mulai enteng, udah mulai normal, seperti saat baru keluar dari rumah sana. Nah, ini sudah kan dibawa ke sana dan melewati kampung yaitu ketemu ada beberapa warga masih melekan. Di kampung sebelah tadi itu nggak ada satu warga pun yang masih melek. Nah, di sini tuh ada, gerobak katanya, punya siapa? Ini punyanya Pak Nadir katanya. Oh, punyanya Pak Nadir. Ini lewat ke sana kan, tibalah di rumahnya Pak Nadir. Tiba di rumah Pak Nadirnya itu sudah menunggu di teras, lagi duduk buka baju, kipas-kipasan begini sambil ngerokok. Oh, itu Pak Nadirnya udah ada. Begitu Mas Jono sama pamannya datang, si Pak Nadir udah langsung berdiri gitu kan, nyambut. Gerobak pun parkir ke sana, zlep, masuk di situ. Wah, akhirnya sampai juga gerobak ini, kata si Pak Nadir. Iya Pak Nadir, ini sampai juga, dan ternyata berat juga ya gerobaknya Pak Nadir, kata si Pak Le-nya. Ya iyalah berat, orang isinya banyak. Pak Nadirnya bilang begitu. Mas Jono-nya kan, isinya apa Pak Nadir gitu kan. Lah emang kamu nggak ngerasain, kata si Pak Nadirnya. Nengok ke pamannya gitu kan. Pamannya, udahlah nggak usah dibahas, intinya begitu, kayak ngasih kode seperti itu, udah nggak usah dibahas. Dan akhirnya Pak Nadir pun ngecek, dibuka, jegrek begitu kan. Wah, banyak di sini kan. Tutup lagi sama Pak Nadir. Apa sih gitu kan? Mas Jono itu nanya, apa sih Pak Nadir? Kamu mau ngeliat, kata si Pak Nadir.
Kata si pamannya, ndak usah, katanya begitu ngasih kode. Dan Mas Jononya pun akhirnya bilang, ndak usah Pak Nadir, ndak usah. Jadi gini John, ini gerobak itu punya seseorang yang dulu matinya itu digerobak, tahu katanya. Kata si Pak Nadir, matinya digerobak. Iya, namanya Pak Usman. Dia itu pedagang dan waktu itu lagi hujan deras banget gitu ya. Dagangan itu ndak laku. Cuman saya nggak tahu cerita pastinya seperti apa. Dengar-dengar itu seperti itu. Dagangan nggak laku, akhirnya bingung gitu ya, hujan deras mau pulang gimana, aduh aku gimana ya ini ya. Akhirnya ini gerobaknya tuh gerobak besar kayak gerobak nasi goreng semacam itu, kompor dan yang lain-lain itu dikeluarkan. Udahlah aku istirahat di sini aja. Dia tuh masuk ke dalam kolong ini. Saya juga nggak habis pikir kenapa dia melakukan hal tersebut, dan Pak Usman itu meninggal. Ketemu pagi dia di dalam kolong tersebut, katanya begitu. Si Mas Jono ngeliatin si Pak Leknya aja gitu kan. Pak Lek itu cuma cengar-cengir. Pak Lek, nah, udah, kata si Pak Leknya. Udah ya Pak Nadir, ini udah selesai ya, katanya begitu. Ya udah, ini nih, dikasih duit sama Pak Nadir. Makasih ya. Ngomong ke pamannya ini, pamannya Mas Jono, sama makasih juga sama Mas Jono. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Pak Lek, omongannya Pak Nadir bener gitu. Bener John, katanya. Ya begitulah ceritanya. Berarti tadi yang guduk-guduk dalam gerobak itu siapa Pak Lek? Ya bisa jadi pocongnya Pak Usman. Kata si itu bilangnya begitu. Pak Lek asem, kurang ajar sampean ya Pak Lek ya, katanya. Loh kurang ajar gimana John gitu. Aku disuruh pekerjaan kayak gini sampean itu nggak ngomong sebelumnya, katanya. Ya mau ngomong gimana, kalau tak ceritain ya kamu ndak berani toh gitu. Toh tadi juga nggak apa-apa kan, selamat kita untungnya. Iya sih Pak Lek, cuman ya serem aja. Kok pas di itu guduk pas di kuburan itu bunyi ya Pak Lek. Itu ndak tahu juga sih John gitu. Pak Lek sendiri tuh nggak berpikir sampai sana sebenarnya. Ya tak pikirnya bawa gerobak, ya udah bawa gerobak begitu aja, dan nggak tahu Pak Nadir itu pengen banget gerobak tersebut, dan nggak tahu akhirnya itu dapat aja itu sama si orang itu. Ya mungkin mau diapa-apain kali sama si Pak Nadir gitu ya, mau diritualin atau gimana ya Pak Le juga nggak tahu. Tapi tugas kita udah selesai, membawa gerobak tersebut sampai ke tangan pemilik barunya Pak Nadir beserta isi-isinya, katanya begitu. Kira-kira isinya apa aja ya? Udah tahu sih. Kalau Pak Lek mungkin ya, yang Pak Lek rasain, yang di kuburan itu masuk ke situ, John. Kamu ngerasain kan, pas di ujung-ujung itu berat banget gitu. Iya Pak Lek berat. Nah, itu yang di WC pun juga masuk ke sana. Kata si Pak Leknya begitu. Mas Jono itu nggak terlalu percaya dengan hal tersebut. Oh masa sih Pak Lek? Kamu nggak percaya? Kalau nggak percaya ya udah, kata Pak Leknya. Dan akhirnya ya wis lah. Malam itu mereka pun pulang ke sana. Alhamdulillahnya selamat, semuanya itu lancar gitu ya. Meskipun ada gangguan-gangguan sedikit semacam itu. Ya, itulah satu cerita dari Mas Jono. Cerita yang cukup singkat, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Yaitu pengalamannya Mas Jono, pengalaman yang cukup sederhana, tapi menurut narator itu juga ya pengalaman yang lumayan cukup menegangkan. Mengenai gerobak tersebut, detail ceritanya Mas Jono juga tidak tahu. Itu hanya cerita simpang siur aja lah mengenai gerobak tersebut. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Jono atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Termasuk ada kemarin ada kiriman parcel dari Dr. Lucky dan Mbak Kina. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.